Baiklah ibu-ibu, selanjutnya kita akan belajar bagaimana caranya orang tua menjadi contoh bagi anak yang baik ya. Salah satunya adalah orang tua harus memiliki kasih sayang dan tidak melakukan kekerasan dalam mendidik anaknya. Sebelum kita melanjutkan ke materi, ibu-ibu bisa buka dulu buku pintar. Kita lihat cerita 1A sama-sama ya Bu ya. Nah, coba kita lihat. Ini kisah antara Ibu Lili dengan anaknya Agus. Gambar pertama, Bu Lili bilang, "Duh, bagaimana ini ya, sudah tanggal segini, ibu belum juga punya uang. Bapak belum diberi upah oleh mandor. Mana kebutuhan keluarga banyak sekali, buat makan, bayar listrik, buku sekolah Agus dan Dewi, susu buat Ita." Sementara si Agus juga berpikir sendirian. Agus bilang, "Sepertinya ibu masih marah padaku. Dari tadi diam saja, tidak bicara sepatah kata pun padaku. Aku ini memang anak nakal, ibu pasti tidak suka padaku. Tapi aku juga kan tidak suka didiamkan begini." Ini ceritanya Agus sama Ibu Lili sedang dalam perjalanan menuju ke sekolahnya Agus. Nah, di gambar ketiga, Ibu Lili berkata dalam hati, "Agus kenapa diam saja dari tadi? Dia kelihatannya sedih." Nah, gambar keempat, si Agus kelihatan murung ya. Dia mencium tangan, terus berangkat dan masuk kelas. Nah, di gambar kelima, Ibu Lili berpikir dan berkata lagi di dalam hatinya, "Kenapa ya dia? Atau jangan-jangan ibu yang salah? Ibu terlalu keras pada dia barangkali." Terus, apa mungkin ibu sudah salah dalam memperlakukan dia? Baiklah kalau begitu, lain kali ibu harus lebih sabar dan tidak boleh terlalu sering marah pada anak-anak. Nah, itu tadi dia cerita yang kita sama-sama lihat ibu ya. Nah, karena kita sudah sama-sama membaca tadi kisah Agus dengan Ibu Lili, kira-kira bagaimana perasaan Ibu Lili di bagian awal ceritanya tadi Bu? Kemudian bagaimana dengan hubungan antara Ibu Lili dan Agus? Kenapa bisa terjadi demikian? Coba ibu-ibu yang bisa menjawab, angkat tangannya ya. Nanti saya tunjuk satu persatu. Ya, silakan Bu. Ya, bagus sekali pendapatnya. Ya, Ibu Andi coba silakan dijawab bagaimana kira-kira perasaan Ibu Lili di bagian awal cerita tadi. Terus bagaimana hubungan Ibu Lili dengan Agus? Ya, bagus Bu ya. Ya, benar ya pendapat ibu-ibu semua tadi. Jadi dari kisah Ibu Lili dengan Agus tadi kita bisa melihat ya kalau ternyata permasalahan ekonomi keluarga tanpa sadar membuat orang tua bertindak kasar dan sering marah pada anak, sehingga menjadikan keluarga tersebut menjadi tidak bahagia. Kemudian orang tua perlu menyadari bahwa semua hal yang dilakukan sebagai orang tua akan mempengaruhi anaknya. Nah, sekarang coba kita sama-sama lihat ya, bagaimana kalau seandainya Ibu Lili bisa menahan sabarnya, bisa menahan emosinya kepada anak-anaknya. Apa yang akan terjadi kepada anak-anak mereka? Ibu-ibu silahkan bisa buka buku pintarnya, cerita 1B ya, bagaimana cara menahan emosi. Nah, di sini kita bisa lihat Ibu Lili di gambar pertama sedang masak. Agus dan Ita sedang memperebutkan sendok. Kemudian di gambar kedua, tangan Agus tidak sengaja mengenai gelas, sehingga gelas terjatuh air dan tumpah. Kemudian di gambar ketiga, Ibu Lili kaget dan kesal ya Bu ya. Ibu-ibu juga pasti kalau
anaknya berbuat sesuatu, mungkin bisa kesal juga ya, karena kan sudah capek, sudah lelah dalam pekerjaan rumah, ditambah lagi dengan kelakuan anak-anaknya mungkin yang agak sedikit menjengkelkan bagi ibu-ibu ya. Nah, kemudian kita lihat di gambar keempat, Ibu Lili ini mengingat yang tadi terjadi antara Ibu Lili dengan Agus waktu mengantar Agus ke sekolah. Nah, karena Ibu Lili tadi sudah berjanji ya untuk bisa lebih sabar dalam menghadapi anak-anaknya. Kemudian kita lihat di gambar yang kelima, Ibu Lili bisa dengan tenang menghadapi Ita dan Agus yang tadi menumpahkan air. Nah, Ibu Lili bilang, "Kaget ya nak? Tidak apa-apa, kan Agus dan Ita tidak sengaja. Yuk kita bersihkan sama-sama. Tolong ambilkan kain lap nak, berikan pada Kak Agus." Nah, ini kata Bu Lili tadi sama Ita. Kemudian Bu Lili bilang, "Terima kasih Ita. Yuk Agus, kita bersihkan sama-sama." Nah, di gambar yang kedua tadi, ibu-ibu bisa lihat tidak apa perubahan sikap yang dilakukan oleh Ibu Lili. Ada ya perubahan sikapnya. Kemudian bagaimana perasaan anak-anaknya Ibu Lili ketika Ibu Lili dengan santai, dengan penuh kasih sayang, tidak memarahi anak-anak Ibu Lili ketika melakukan kesalahan. Apa yang terjadi? Ya, Ibu Asih? Betul sekali. Ya, terima kasih ibu-ibu atas pendapatnya, semuanya luar biasa. Berarti semuanya paham ya apa maksud dari cerita yang tadi. Ya, seperti yang kita lihat, Ibu Lili telah berusaha untuk lebih sabar, lebih tidak cepat marah lagi. Kemudian menunjukkan kasih sayang kepada anak-anaknya. Nah, kemudian kita bisa lihat juga di bagian akhir cerita ya, kelihatan kalau perubahan sikap Ibu Lili tersebut ternyata berdampak bagi anak-anaknya. Agus dan Ita bahkan bersedia mengikuti ajakan Ibu Lili membersihkan air yang tumpah. Dan di akhir gambar tadi kalau Ibu perhatikan semuanya tersenyum bahagia. Karena apa? Karena ternyata Ibu Lili tidak melakukan kesalahan yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya, justru menjadikan kesalahan itu sebagai kesempatan untuk bekerja sama, untuk mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah dilakukan. Nah, jadinya sama-sama senang semua. Ita sama Agus senang, Ibu Lili juga menjadi lebih bahagia. Ibu-ibu berarti sudah paham ya kalau ternyata menjadi orang tua yang baik itu tidak harus menggunakan kekerasan, apalagi itu kekerasan fisik, karena bisa membuat anak menjadi terluka, bisa membuat anak menjadi depresi. Nah, kemudian menjadi orang tua yang baik itu tidak ditentukan oleh berapa banyak jumlah uang atau harta yang kita miliki. Meskipun kehidupan ekonomi sulit, kita tetap bisa menjadi orang tua yang baik dengan belajar mengendalikan emosi. Nah, selanjutnya kita bisa melihat kesimpulan ya. Salah satu cara untuk menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan selalu bersikap, berperilaku, dan bertutur kata dengan penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Karena ingat ya ibu-ibu, anak itu adalah mesin fotokopi yang paling canggih di dunia. Ibu-ibu bisa berkata 1000 kali, tidak akan dituruti oleh anak, tetapi ketika anak melihat satu saja tindakan yang ibu-ibu lakukan, bisa jadi besoknya anak tersebut akan melakukannya juga. Begitupun ketika ibu-ibu bisa dengan tenang, bisa dengan santai, bisa dengan bahagia menghadapi anak-anak ibu, itu juga yang akan anak-anak ibu lakukan kepada ibu-ibu di hari-hari berikutnya. Ya, terima kasih ibu-ibu semuanya.